Selamat siang, saya yang bernama Petrus Endi Sitanggang dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penjelasan metode Bidirectional Associative Memory atau BAM. Merupakan model heteroasiatif yang terdiri dari dua lapisan memori A dan B, yang dapat diakses. Kedua pola vektor dan menggunakan aliran perambatan informasi arah umpan maju dan arah umpan balik untuk menuju pola yang tersimpan dalam memori. Pada Bidirectional Associative Memory dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Namun demikian, bobot yang menghubungkan satu neuron A di satu lapisan neuron B di lapisan lainnya akan sama dengan bobot yang menghubungkan neuron B ke neuron A. Secara umum, arsitektur jaringan syarat tiruan BAM ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Pengolahan citra atau image adalah gambar pada bidang di dwimatra atau dua dimensi, dan pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya dengan menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Agar dapat diproses dengan baik, maka foto komputer harus mengalami proses digitalisasi citra. Proses digitalisasi citra dapat menggunakan teknik sampling yang yaitu teknik koordinat X, Y. Lalu dilanjutkan dengan proses kuantisasi. Proses kuantisasi membagi citra dengan skala keabuan Q, L menjadi G. Buah level yang dinyatakan dalam satu buah bilangan bulat integer. Biasanya nilai G diambil dari perbangkatan 2G sama dengan 2M. Keterangannya G sama dengan derajat keabuan, M sama dengan bilangan bulat positif. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Saya Dea Aprita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada dua jenis syarat tiruan Bidirectional Associative Memory atau BAM. Yang pertama, ada Bidirectional Associative Memory Discrete. Pada Bidirectional Associative Memory Discrete ada dua tipe inputan, yaitu biner dan bipolar. Yang kedua, ada Bidirectional Associative Memory Continue. BAM Continue akan mentransformasikan input secara lebih halus dan continue ke kawasan output dengan nilai yang terletak pada range 0,1. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid. Selanjutnya ada proses pelatihan. Di proses pelatihan diawali dengan mengambil nilai awal bipolar dari citra digital atau foto menjadi inputan dengan cara mengubah citra tersebut menjadi grayscale. Lalu dengan menggunakan nilai threshold, citra grayscale tersebut diubah menjadi citra biner 1 dan 0. Lalu nilai 0 menjadi nilai 1 sehingga didapatkan nilai bipolar dari nilai citra inputan. Citra bipolar akan dikalikan dengan target masing-masing inputan untuk menghasilkan nilai matriks bobot W yang dapat menampung semua citra inputan. Selanjutnya ada proses pengujian. Pada proses pengujian ini dilakukan dengan mengambil inputan melalui kamera webcam, lalu diubah menjadi nilai bipolar dan dikalikan dengan matriks bobot W yang telah dihasilkan pada proses pelatihan. Sehingga aplikasi ini dapat mengenali citra yang diambil melalui kamera webcam. Sistem absensi wajah ini sangat tergantung pada intensitas cahaya yang ada pada foto. Apabila intensitas cahaya pada foto di proses pelatihan hampir sama dengan proses pengujian, maka foto dapat dikenali. Namun jika berbeda, maka foto tidak dapat dikenali. Selamat siang, saya yang bernama Jeffrey Wirayuda dari kelompok 2 akan menjelaskan jaringan syaraf tiruan metode Bidirectional Associative Memory atau BAM pada absensi berbasis identifikasi wajah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan studi kasus dan penyelesaian masalah pada absensi berbasis identifikasi wajah. Studi kasus dan cara penyelesaian masalah, analisis masalah.
Bidirectional Associative Memory atau BAM adalah model jaringan syaraf yang memiliki dua lapisan dan terkoneksi satu sama lain. Pada jaringan ini dimungkinkan adanya koneksi timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Namun demikian, bobot yang menghubungkan antara satu neuron A di satu lapisan dengan neuron B di lapisan lainnya akan sama dengan bobot yang menghubungkan neuron B ke neuron A. Proses kerja perangkat lunak identifikasi wajah dengan metode bidirectional associative memory memiliki serangkaian proses yang relatif sama dengan permasalahan pengenalan pola secara umum. Prosesnya adalah 1. Citra dimasukkan ke dalam sistem berupa inputan gambar menggunakan mouse pada bidang input. 2. Dilakukan proses pengambilan nilai citra dari grayscale dan thresholding terhadap citra tersebut sehingga akan dihasilkan citra binar. Citra yang sudah dimasukkan dilakukan proses binarisasi yaitu mengambil nilai pixel 1 hitam dan 0 putih. 4. Dilakukan proses identifikasi atau training terhadap gambar tersebut dengan metode bidirectional associative memory. 5. Sistem mengenali citra yang dimasukkan serta menampilkan output gambar tersebut dalam bentuk teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Saya Ramadhani Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan aplikasi pemrograman yang dapat diterapkan. Terdapat perancangan. Pengembangan aplikasi absensi berbasis identifikasi wajah dengan menggunakan metode bidirectional associative memory ini dilakukan dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic Net 2008 dan database Microsoft Access. Aplikasi ini memiliki 5 buah form, antara lain form login dan form antarmuka admin. Form login digunakan untuk melakukan authentication terhadap user yang hendak menggunakan aplikasi. Seperti pada gambar form login yang dapat kita lihat, diperlukan username dan password untuk masuk ke form selanjutnya. Dan juga terdapat tombol masuk dan tombol keluar. Tombol masuk kita gunakan untuk memulai aplikasi dan tombol keluar untuk menutup aplikasi. Selanjutnya pada form antarmuka admin juga terdapat beberapa tombol, yaitu tombol absensi, digunakan untuk mengambil gambar melalui web kamera dan melakukan absensi. Yang kedua adalah tombol pelatihan, digunakan untuk melakukan uji coba terhadap gambar yang diambil melalui web kamera. Selanjutnya terdapat tombol rekapitulasi absensi per bulan. Ini digunakan untuk menampilkan data-data absensi serta untuk mencetak data absensi per bulan. Dan yang terakhir adalah tombol data guru. Ini digunakan untuk menampilkan data-data guru yang ada pada database yang telah diisi secara manual sebelumnya. Selamat siang, saya Joshua Syanifar. Di sini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi yang telah kami buat, yaitu form absensi identifikasi wajah. Form ini digunakan untuk mengambil gambar dan melakukan absensi. Bisa dilihat di sini form ini terdiri dari 4 button, yaitu mulai, ambil gambar, absensi, dan tutup. Dan form yang berikutnya yaitu form pelatihan atau training. Form ini digunakan untuk melakukan uji coba terhadap gambar yang telah diambil melalui webcam. Bisa dilihat seperti di gambar ini. Dan form yang berikutnya yaitu form rekapitulasi data absen. Di form ini kita melihat data-data absen guru yang terdiri dari NUPTK, nama, tanggal, datang, dan pulang. Kita juga bisa mencari data absen guru melalui combo box dalam pencarian nama guru atau pegawai atau pencarian berdasarkan bulan. Dan yang berikutnya yaitu form guru. Data-data guru semua yang telah diisi secara manual. Di sini kita mencari data guru melalui pencarian data atau berdasarkan NUPTK guru. Setelah melakukan implementasi metode bidirectional associative memory, kami dapat mengambil kesimpulan, yaitu sistem ini dapat membantu mengurangi tingkat kecurangan dalam absensi, karena absensi hanya bisa dilakukan oleh guru yang bersangkutan yang ingin melakukan absensi dan tidak bisa diwakilkan. Yang kedua,
Rancangan aplikasi ini sangat mudah dimengerti oleh pengguna. Sekianlah presentasi dari kelompok 2. Jikalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.